Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita di pagi hari ini dari Ratapan 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Saroha, Tuhan yang membawa kembali dan yang membaharui hidup kita senantiasa hari lepas hari. Ini adalah doa bangsa Yehuda yang meminta agar Tuhan menuntun mereka kembali kepadanya serta memulihkan mereka karena tengah dalam keterpurukan karena dalam pembuangan. Doa ini muncul setelah mereka mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar selama mereka di pembuangan. Mungkin mereka mengingat firman Tuhan kepada nenek moyang mereka, Salomo. Mungkin yang beranggapan bahwa penderitaan tidak bisa mereka sendiri yang melepaskannya, tetapi harus campur tangan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan ketika kepada nenek moyang mereka Salomo, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bisa kita baca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada yang menarik dalam ayat ini tentang hal kembali kepada Tuhan, tentang kembali kepada jalan Tuhan. Kalau dibandingkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang misalnya dalam Injil Lukas pasal 15, anak itu mengambil keputusan sendiri untuk kembali kepada bapaknya setelah ia menderita, setelah ia mengalami pergumulan batin. Dalam situasi Yehuda dalam mas ini, mereka tidak mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka berdoa agar Tuhan membawa mereka kembali kepadanya. Jadi berbeda. Kalau dalam Injil Lukas tadi, anak langsung kembali kepada Tuhan. Kalau dalam Ratapan ini, pasal 5 ini, mereka bermohon dulu, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membawa mereka kembali kepadanya. Memang sebagai tawanan perang, umat Yehuda, mereka tidak bisa membebaskan diri kalau hanya upaya mereka sendiri, kecuali hanya berdoa meminta pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang membawa mereka kembali dari tawanan itu, yang bisa membebaskan mereka dari tawanan itu. Namun bagi Yeremia selalu ada harapan untuk kembali menikmati hidup yang lebih baik, menikmati hidup yang merdeka, bebas, mengekspresikan imannya kepada Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Dan hal tersebut dimungkinkan jika umat kembali kepada Tuhan dengan melakukan yang benar atau seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain pilihan ini, yaitu bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Pemirsa Saroha, renungan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang membawa kita dan membaharui kita. Tuhanlah yang membawa
kita kembali kepadanya dan memperbarui sikap tingkah langkah kita kepada Tuhan. Karena itu, kembalilah ke jalan Tuhan yang benar, agar Ia senantiasa membaharui hidup kita. Tidak bisa kita hanya mengandalkan apa yang ada atau mengandalkan apa yang kita miliki, mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita berdoa berserah kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu tindakan melalui niat dan kemauan kita berserah kepada Tuhan. Maka Ia akan mampu senantiasa menuntun kita di jalannya, membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kita di dunia ini. Maka kita senantiasa hari lepas hari dibaharui Tuhan dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami senantiasa berdoa berserah diri kepadamu, agar Tuhan melakukan tindakan dalam membebaskan segala bentuk-bentuk belenggu dosa yang senantiasa menjerat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak mau terjerat oleh keinginan dan nafsu dunia, tetapi kami hanya berserah kepada pengasihan Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami Tuhan terbebas dari segala belenggu-belenggu dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus. Amin.